Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrullah. Kali ini saya kembali akan melanjutkan video tutorial saya terkait Google Classroom, yakni video bagian ketiga. Pada video tutorial kali ini, yakni tutorial terkait Google Classroom, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengelola materi di kelas yang sudah kita buat. Untuk mengelola materi pada Google Classroom, maka cara yang paling baik adalah menentukan topik-topik dari materi-materi yang nantinya akan kita upload ke Google Classroom kita. Sebagai contoh, saya dalam pemanfaatan Google Classroom, materi-materi yang nantinya akan saya upload, saya kelompokkan ke dalam 5 topik. Topik yang pertama adalah terkait buku ajar. Topik yang kedua terkait slide persentase. Topik yang ketiga terkait video pembelajaran. Topik yang keempat terkait latihan atau kuis. Dan topik yang kelima terkait ujian. Untuk membuat topik pada Google Classroom, silahkan menuju ke tab tugas kelas atau dalam bahasa Inggrisnya classwork. Kita klik, kemudian kita pilih buat, kemudian kita pilih topik. Kita masukkan topik yang pertama seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Untuk saya, topik yang pertama itu adalah buku teks atau buku ajar. Kemudian kita klik tambah. Kita tunggu, ini sudah masuk topik yang pertama. Kemudian kita tambahkan lagi topik yang kedua. Caranya sama, klik tombol buat, klik topik. Yang kedua ini adalah slide persentase. Ketik tambahkan. Kita klik OK. Kemudian kita buat lagi topik yang ketiga. Topik yang ketiga adalah terkait video pembelajaran. Kita klik tambah. Kemudian kita buat topik lagi. Topik yang keempat adalah terkait latihan atau kuis. Kemudian topik yang terakhir adalah topik terkait ujian. Ujian. Kita klik tambahkan. Kelima topik sudah kita buat, namun tentunya ini agak janggal karena tidak sesuai dengan urutan yang saya sampaikan di awal. Maka jika kita ingin mengurutkannya, misalnya mulai dari buku ajar, kemudian slide, video, latihan, diakhiri dengan ujian, sisa kita klik pada bagian buku ajar, kita tahan atau kita drag naik ke atas. Kita pindahkan ke bagian ujian. Nah, buku ajar sudah berada pada urutan pertama. Kemudian slide lagi, kita pindahkan, kita drag naik ke atas. Oke, dia di urutan kedua. Kemudian video pembelajaran urutan ketiga. Dan latihan kuis ini urutan keempat. Dan ujian urutan kelima. Topik sudah jadi. Sekarang kita sisa mengisi. Yang pertama, misalnya kita ingin mengisi topik buku ajar dengan buku elektronik yang sudah tersedia atau buku digital. Caranya sisa klik tombol tambah,
kemudian klik materi, kita tulis judulnya, misalnya buku siswa, buku siswa IPA. Deskripsinya opsional, bisa kita cantumkan bisa tidak, namun tentunya lebih bagus lagi kita cantumkan supaya ada petunjuk bagi siswa. Bagian ini bisa kita isi dengan informasi terkait semester dan tahun pelajaran, atau cukup semester saja, atau terserah apa yang ingin Bapak Ibu masukkan. Misalnya saya, buku ini berlaku hanya untuk semester genap. Setelah itu kita klik tombol tambah file ini, kita klik, kemudian tentu kita mengupload, kita pilih dari perangkat kita atau kita pilih dari penyimpanan komputer kita. Tadi saya menyimpan di bagian desktop sebagai contoh. Nah, di sini sudah ada buku siswa, kita klik, kemudian kita open, kemudian kita klik upload karena bukunya sudah masuk ini file PDF. Kemudian kita klik kata upload, kita tunggu. Oke, selesai, dan kita klik tombol posting. Buku yang tadi kita upload sudah muncul di Google Classroom. Nah, sisa kita memasukkannya ke topik yang sudah kita buat. Karena ini buku siswa, maka ini masuk ke topik buku ajar. Caranya memasukkan, sisa kita klik dan tahan, kemudian kita tarik ke topik buku ajar. Nah, dia sudah masuk ke buku ajar atau topik buku ajar. Selanjutnya, jika kita punya slide persentase yang bisa tentunya nanti dikonsumsi oleh siswa kita, digunakan sebagai informasi atau sumber informasi tambahan. Cara menambahkannya sama tadi, klik tombol buat, kemudian klik materi, judulnya misalnya slide ini tentang sistem gerak, sistem pencernaan, kita tulis sistem pencernaan. Untuk deskripsi opsional, silakan Bapak Ibu cantumkan jika ada yang dirasa perlu. Kemudian kita klik tombol ini lagi untuk menambahkan file. Kita pilih dari komputer kita. Kemudian kita pilih slide persentase tersebut. Kemudian kita klik open. Kita upload. Kemudian kita klik posting. Sudah masuk. Selanjutnya kita masukkan dia ke topik yang sudah kita buat. Klik tahan, kemudian lepas pada bagian ini. Begitupun jika ada slide-slide berikutnya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menambahkan video pembelajaran? Video pembelajaran ini tentu banyak video-video yang menarik yang kita temukan di YouTube. Nah, caranya sangat mudah. Apabila kita ingin menambahkan video-video pembelajaran dari YouTube, silahkan klik tombol yang sama tadi, tombol buat, kemudian menuju ke materi, kemudian pilih logo ini, logo yang mirip dengan logo YouTube atau logo video. Judulnya diisi dulu, misalnya sistem pencernaan, atau judulnya tentang proses mencerna, proses mencerna. Kemudian kita klik tombol ini. Caranya ada dua.
bisa melakukan penelusuran atau menginput URL dari video YouTube yang sudah kita temukan. Namun jika belum ada URL-nya dari video YouTube yang kita cari, bisa melakukan penelusuran saja di sini. Misalnya kita mau mencari video terkait proses mencerna. Tulis proses mencerna. Kita klik tombol telusuri atau loop ini. Sudah mulai mencari. Nah, di sini ada perjalanan makanan dalam tubuh, sisa kita klik. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, ini sudah ada. Nanti sudah bisa diakses oleh siswa kita. Kemudian kita klik tombol posting. Sudah ada videonya, selanjutnya kita masukkan ke topik yang sudah kita buat. Jika kita menganggap bahwa cara menambahkan materi tadi agak ribet, yakni ditambah dulu kemudian ditarik ke topik, kita bisa pakai cara yang kedua. Cara ini tidak perlu melakukan penarikan ke topik, tapi materi yang akan kita upload akan masuk secara otomatis ke topik yang sudah kita buat. Contoh, misalnya saya ingin menambahkan materi pada topik slide persentase. Caranya sama, kita klik tombol buat, kemudian menuju ke materi. Misalnya judul slide yang akan saya tambahkan adalah terkait sistem gerak. Kita tulis judulnya, kemudian kita pilih topik ini, kita klik. Nah, ini adalah topik-topik yang sudah kita buat. Kita pilih slide persentase karena kita akan menambahkan topik pada topik slide persentase. Kemudian kita pilih tombol ini. Kemudian kita pilih dari komputer kita. Ini ada sistem gerak. Klik open. Kemudian kita klik upload. Kemudian kita klik posting. Nah, materi slide persentase dengan judul sistem gerak otomatis sudah masuk ke dalam topik slide persentase tanpa perlu saya tarik lagi masuk ke topik yang sudah kita buat. Oke, ada yang ingin saya tambahkan. Satu lagi, biasanya untuk mempermudah siswa dalam mengakses pembelajaran di dunia maya, ini terdapat banyak situs-situs pembelajaran yang disediakan. Nah, untuk mempermudah siswa kita mengakses situs-situs tersebut, pada bagian classwork atau tugas kelas ini bisa kita juga buatkan satu topik. Misalnya topiknya adalah topik situs pembelajaran, yang di dalamnya nanti ada link untuk menuju ke salah satu situs pembelajaran. Sebagai contoh, untuk sekolah mungkin situs pembelajaran yang penting untuk kita tautkan adalah rumah belajar dan mungkin yang agak sedikit booming adalah ruang guru. Nah, di sini saya mengambil sampel, misalnya kita ingin menambahkan situs atau link rumah belajar dalam classwork kita atau tugas kelas ini. Caranya hampir sama dengan cara membuat topik. Pertama, kita awali dengan membuat topik agar tampilan dari tugas kelas kita ini terklasifikasi dengan baik dan rapi, sehingga jika anak-anak ingin menuju ke topik tertentu itu sudah jelas dan mudah diakses oleh siswa-siswi atau mahasiswa dan mahasiswi kita. Saya akan mendemokan bagaimana cara menambahkan link dari situs pembelajaran tertentu. Caranya klik tombol plus seperti biasanya ketika kita ingin membuat topik, kita pilih topik. Topiknya di sini adalah situs pembelajaran.
terserah nanti apa yang ingin Bapak Ibu tuliskan di topik itu. Kemudian kita klik tambahkan, kita tunggu. Oke, topik ini sudah ada. Selanjutnya kita buatkan linknya. Caranya sama, kita pilih materi, judulnya tadi yang saya sampaikan, saya ambil contoh adalah Rumah Belajar Kemdikbud. Di sini saya tuliskan Rumah Belajar Kemdikbud. Di deskripsinya opsional, silahkan Bapak Ibu isi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian kita pilih topiknya supaya tidak ditarik lagi, otomatis masuk. Nah, ini tadi yang kita buat, kita pilih situs pembelajaran, dan yang dipilih adalah bagian ini. Yang saya tunjukkan, ini bagian untuk menautkan link. Kita pastekan link dari Rumah Belajar Kemdikbud. Oke, ini sudah ada linknya, Rumah Belajar Kemdikbud. Ini adalah link dari Rumah Belajar Kemdikbud, belajar.kemdikbud.go.id. Selanjutnya kita klik tambahkan link. Oke, portal Rumah Belajar sudah ada, kemudian sudah tersimpan, kita klik posting. Oke, sudah masuk. Sehingga ini akan mempermudah siswa kita nantinya ketika kita menginginkan siswa tersebut mengakses Rumah Belajar, mereka bisa membuka tentunya tugas kelas di topik situs pembelajaran dan menekan pada bagian yang saya tunjukkan ini, maka secara otomatis akan mengarahkan siswa tersebut ke situs Rumah Belajar. Nah, ini contohnya ketika saya klik. Ini saya klik. Nah, di sini sudah ada portal Rumah Belajar. Kemudian kita klik. Nah, ini langsung menuju ke portal Rumah Belajar. Kita langsung terhubung ke Rumah Belajar kemdikbud.go.id. Google Classroom ini tentunya dapat juga kita akses melalui Android, baik itu siswa maupun guru, dengan terlebih dahulu menginstal aplikasi Google Classroom yang terdapat pada Play Store. Materi-materi yang tentunya sudah kita upload tadi, secara otomatis notifikasinya akan muncul di akun dari siswa kita, yakni akun Google Classroom yang digunakan oleh siswa kita, baik itu melalui laptop yang mereka gunakan atau Android yang mereka gunakan. Untuk latihan atau kuis dan ujian akan saya bahas pada video tutorial berikutnya, karena pada video tutorial kali ini saya hanya memperlihatkan atau memberikan tutorial bagaimana cara mengelola materi di Google Classroom. Pembuatan topik-topik tadi tentunya mampu mengklasifikasi materi-materi yang nantinya akan kita upload di Google Classroom, sehingga tampilan kelas kita akan lebih rapi. Simak video berikutnya terkait bagaimana cara membuat latihan atau kuis dan ujian di Google Classroom. Demikian video tutorial saya terkait bagaimana cara mengelola materi di Google Classroom. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan tentu saja subscribe. Pilih logo lonceng, pilih semua. Ini agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait channel ini.